Bayangkan kamu sedang berjalan di gelap dan sunyinya malam. Hanya suara angin dan ranting patah yang menemanimu. Tiba-tiba di kejauhan muncul cahaya menyala, melayang pelan, mendekat tanpa suara. Semakin dekat, semakin panas, seakan api itu punya mata yang sedang menatapmu. Bagi yang percaya mitos, itu adalah roh penasaran yang gentayangan. Makhluk api yang lapar akan nyawa. Tapi bagaimana kalau cahaya itu sebenarnya bukan hantu, melainkan gas yang terbakar, atau bahkan fenomena alam misterius yang jarang terjadi? Jangan berkedip, karena cahaya itu bisa saja sedang mengintaimu di balik gelap malam. Selamat datang kembali di konten BBH, Bapak-Bapak Horor, di mana konten horor yang tidak horor-horor amat, lebih ke ya kagak horor aja. Setelah hampir sebulan gua tidak upload karena malas, standar banget ya. Ya intinya banyak kesibukan lah. Kesibukan ini itu, kesibukan menyibukkan diri aja gitu kepada hal-hal yang lebih nyata, supaya tidak dikit-dikit goib, dikit-dikit hantu, dikit-dikit setan, dikit-dikit. Malam ini, siang ini, pagi ini, sore ini gua coba bahas soal fenomena alam atau fenomena goib kali ya. Fenomena goib alam bah dukun, tentang Banaspati. Lu semua pasti udah gak asing dengan istilah ini ya, Banaspati. Fenomena dimana ada pijaran cahaya yang berasal dari api yang melanglang buana di atas atap, terbang ya. Warnanya katanya warna-warni, terus nggak tahu juga deng. Cuman ya katanya ada yang bilang warnanya merah, putih, biru, orange, ya api lah intinya. Tapi api kan cuman dua ya, api unggun, api kan orange ya, nggak kemerah-merahan, nggak merah banget lah. Ya intinya gua mau coba bahas Banaspati dari perspektif gua sebagai seorang bapak-bapak ya. Jadi siapin diri lu, semoga terhibur, kagak usah serius-serius amat lah. Jadi setelah gua coba baca-baca cari cerita-cerita ini itu tentang apa itu Banaspati, ya gua akhirnya mendapatkan kesimpulan bahwa Banaspati itu adalah sebuah fenomena sejak zaman dahulu kala, katanya begitu ya. Sejak zaman gua belum lahir lah, lu belum lahir, bapak lu belum lahir. Fenomena alam, fenomena pertanda bahwa akan terjadi sesuatu, atau sedang terjadi sesuatu ya. Salah satunya tentang Banaspati itu, kalimat Banaspati itu berasal dari kalimat Sangsekerta. Berarti lu bayangin tuh, udah tua banget umurnya ya. Bahasa Sangsekerta berarti
Indonesia juga belum ada kayaknya. Bana itu artinya hutan, pati itu roh atau penguasa. Ini bukan kata gue ya, jadi lu pada jangan so tau lu kurang jauh lu mainnya. Ya sejauh-jauhnya gue kagak ke hutan juga sih. Jadi intinya seperti itu. Menurut bahasa Sanskerta itu artinya hutan, roh atau penguasa. Jadi kurang lebih artinya roh penguasa hutan. Ini mirip-mirip sama cerita-cerita rakyat di luar Indonesia ya. Kayak ada pelindung hutan gitulah. Pelindung hutan yang tidak kasat mata karena mungkin ya tempat tinggalnya di situ, rumahnya di situ, jadi buat siapapun yang coba merusak atau mengganggu ya akan dibalas seperti itu. Tapi secara secara teori sih artinya oke ya, roh penguasa hutan gitu. Jadi terkesan setiap daerah memiliki batasan, memiliki penguasa masing-masing gitu. Kayak modelan preman-preman lah, penguasa terminal, penguasa pasar, penguasa parkiran. Prit, tukang parkir juga goib tuh ya, datang nih sepi, begitu balik mundur prit. itu was-was ya, apalagi kalau kita cuma niat ngambil duit doang terus tiba-tiba mundur prit, kan kagak ada recehan ya. Justru kita ke situ tuh karena kagak ada duit, ngambil duit lah, ini dimintain duit. Aduh, ya kurang lebih kayak gitulah. Tapi yang gua tangkap fenomena ini jadi apa ya, semacam folklore lah gitu, cerita-cerita rakyat bahwa Banaspati ini berubah arti menjadi sebuah pertanda, bisa jadi pertanda apapun gitu, akan terjadi sesuatu atau itu sedang disantet kah, katanya kan begitu ya, perang santet gitu, perang ilmu goib. Pelakunya siapa ya tidak tahu, atau mungkin itu level kedua dari ilmu Ghost Rider. Jadi dia nggak perlu pakai motor tapi bisa melayang. Kan biasanya pakai motor ya, pakai Hurley. Nah dia sekarang terbang. Bisa jadi. Ada cerita rakyat, Banaspati digambarkan sebagai makhluk gaib berwujud bola api atau manusia api yang sering muncul di hutan, kuburan atau tempat angker. Ia dipercaya sebagai roh penasaran, kadang juga disebut jin atau makhluk halus yang berubah wujud menjadi api. Lah, ini gimana sih keterangannya ya? Jin yang berubah wujud menjadi api. Lah, jin kan bentuk aslinya api ya. Berubah wujud jadi api lagi, jadi gimana? Api-api. Dipercaya sebagai roh penasaran ya. Ini lagi-lagi narasinya roh penasaran, selalu roh penasaran ya. Yang mati tertabrak roh penasaran, yang mati kecemplung roh penasaran, mati keseleo roh penasaran, roh mati kejepit roh penasaran. Jadi ya terima aja lah, kurang lebih hasil riset gua kayak gini ya gitu. Nah, Banaspati sendiri ada dua versi katanya. Ada Banaspati api dan Banaspati geni. Geni kayak Wiro Sableng ya, kapak geni 212 yang di sini nih. Lu pada tahu gak? Kalau ada yang tahu berarti kita seumuran nih. Wiro Sableng, kapak geni 212. Nah, Banaspati ini adalah fenomena bola api yang melayang-layang di udara. Lalu yang geni ini bentuknya bukan api, tapi bisa menyerupai manusia, tapi tetap terbakar api dan bisa memangsa manusia katanya gitu. Oh, berarti modelan Ghost Rider ya? Iya, bentuknya kayak manusia, begitu nyelah motor, boom, langsung jadi api. Oh, berarti Ghost Rider ini dari Banaspati geni. Dia pindah negara jadi Ghost Rider. Atau Ghost Rider kalau diartiin, kalau ada di platform film jadi Banaspati geni. Kurang ya kalau jadiin film. Ghost Rider tuh kayaknya Ghost Rider, ini Banaspati geni. Ya apapun itulah, katanya begitu ya, ada dua versi, tapi intinya api-api juga gitu. Gimana bang kalau api LPG? Ya itu versi lain kali ya.
Api LPG atau api Rinnai, si api biru itu api baik karena bisa membantu dapur tetap ngebul, tetap berasap. Tapi intinya dari semua hal itu tetap Banaspati ini masih dipercaya sebagai roh penjaga hutan. Tapi kalau roh penjaga hutan sih harusnya hutan-hutan kita bisa selamat ya dari pembalakan liar oleh mereka-mereka yang serakah. Tapi nyatanya masih kalah juga sama mereka-mereka ini. Sampai Kalimantan dibabat, Papua dibabat, Jawa mah ya jangan disebut lah, maksudnya udah jadi langganan ya. Berarti masih kurang kuat ini Banaspati, tidak update lah. Karena katanya Banaspati ini selain memberi pertanda baik atau buruk, dia jadi pelindung gitu. Baiknya entah apa, buruknya entah apa, tapi yang pasti dia adalah pelindung katanya gitu. Pelindung siapa? Ya siapa aja lah. Lu pada yang punya pengalaman tentang Banaspati atau bola api ini, bukan bola api yang ini ya, yang ditendang-tendang itu loh, yang pakai kelapa, serabut kelapa. Duh kasihan amat kalau Banaspati udah sampai ke level itu ya, ditendang-tendang. Atraksi bola api, udah kandas detail-detail ininya ya, kehantuannya, kegoibannya. Nah, gue coba komparasi dengan keilmuan dengan ilmu pengetahuan. Katanya, balik lagi nih ya, katanya api yang disebut Banaspati ini adalah fenomena alam yang memang langka terjadi. Jadi nggak setiap malam atau setiap waktu gitu. Jadi bisa terjadi saat waktu-waktu tertentu, ketika suhu udara mungkin atau suhu di luar ruang sedang nggak stabil atau kayak gimana, mungkin katanya bisa terjadi seperti itu. Salah satunya gas metana. Ntar gua coba lampirin, ada di sini gas metana itu apa ya, gambarnya aja, jangan ngejelasin, gua kagak bisa. Jadi kenapa menurut ilmu pengetahuan itu adalah gas metana? Karena wilayah seperti kuburan, rawa, hutan itu bisa menghasilkan gas metana dari proses pembusukan organik. Oh, jadi dari daun kering yang jatuh, batang, ranting mungkin, atau mungkin campur sama binatang liar yang mati juga kali ya. Itu menghasilkan gas metananya nguap berarti. Di sini dijelaskan gas ini bisa terbakar sendiri jika terkena oksidasi atau percikan kecil, menghasilkan api biru. Oh, sirina itu tadi, atau orange yang melayang di udara. Oh, oke, berarti teroksidasi ini berarti metana tadi campur dengan ketemu sama si oksigen. Jadi ada percikan jadilah api. Nah, fenomena ilmiah ini disebut ignis fatuus atau api menyesatkan. Lebih ngeri ya istilah ilmiahnya ya. Ignis fatuus, api menyesatkan. Lalu bioluminesensi. Apaan itu? Gue juga kagak tahu. Beberapa organisme, jamur, serangga, bahkan bakteri bisa memancarkan cahaya alami. Oh, kayak kunang-kunang gitu kali ya. Kunang-kunang. Oke, misalnya kunang-kunang di malam hutan bisa terlihat seperti bola cahaya berterbangan. Oh, tapi kayaknya terjadi. Kayaknya kejauhan sih kalau kunang-kunang ya. Soalnya kecil. Lu pada tahu kunang-kunang kan? Generasi gua masih ngalamin lah pasti kunang-kunang. Biasanya tuh keluar kalau abis hujan tuh. Malam atau mau masuk malam. Biasanya gua lupa inget, tapi kalau kunang-kunang katanya juga itu disebut ini kayak apa, kuku setan katanya yang lepas. Jadi kunang-kunang, kasihan amat. Kayaknya si setan habis gunting kuku. Kalau gunting kuku kan kuku kemana-mana tuh. Nah, kayaknya hidup lagi jadi kunang-kunang. Bisa jadi. Lalu ada efek psikologis, ilusi optik. Jadi secara ilmiahnya dalam kondisi gelap manusia mudah salah mengartikan cahaya jauh atau pantulan. Ya
watak dasar manusia lah ya. Tak kenal maka tak takdut. Jadi kalau kita nggak kenal sesuatu, biasanya kita mikirnya kemana-mana dulu gitu kan. Atau kita nggak tahu wilayah tertentu, areal tertentu, nah kita menggambarkannya seperti apa gitu. Kurang lebih kayak gitu kali ya. Lalu ada lagi nih, Banaspati tadi disebut sebagai fenomena plasma alam, ball lightning, petir bola. Oh itu gue pernah lihat tuh di medsos tuh, petir bola yang di parkiran kalau nggak salah. Lu juga kayaknya pernah lihat deh di sosial media tuh, petir bola. Ya itu bisa, itu masuk akal sih. Mungkin aja kayak mungkin Banaspati ini kayak fenomena pelangi ya, ketika suhu apalah gua nggak ngerti lah, katanya kan ada apa, air ketemu pantulan cahaya matahari terus bias jadi warna pelangi itu gitu ya. Mungkin ini jadi inspirasi fenomena Banaspati kali ya, mungkin inspirasi banget bang. Oke, next kita ke mitos. Ada beberapa mitos yang berkembang di masyarakat tentang Banaspati ini ya, mau yang ilmiah atau yang non ilmiah. Tapi rata-rata sih kebanyakan non ilmiah ya, karena turun temurun diceritakan jadi folklore tadi, dan apa ya, turun temurun lah. Jadi ketika ada penjelasan ilmiah tuh butuh effort lebih untuk bisa masuk ke pikiran kita gitu, yang sudah terlalu lama terpapar oleh penjelasan non ilmiah tadi gitu. Nah mitosnya ini, si Banaspati ini katanya memangsa nyawa, menghisap roh manusia, terutama yang lemah atau ketakutan, katanya gitu mitosnya. Lah terus fungsi malaikat pencabut nyawa apa ya? Kasihan kagak ada kerjaan dong gitu. Lalu api gaib katanya gitu. Api gaib ini hanya bisa diusir dengan doa, mantra, atau benda pusaka tertentu. Oh jadi beradu kali ya, nggak bisa pakai air. Kalau pakai air jadi apa coba Banaspati? Jadi dingin pati. Kan kalau nggak kena air panas. Kalau kena air dingin. Ya gitulah ya. Ya namanya juga jokes. Atau ini katanya sedang ada kirim-kiriman santet katanya. Nyerang gitulah. Katanya gitu ya. Karena dia terbang kan, nyebrang ces gitu. Nyebrang ke, terus masuk atau diem ke salah satu tempat atau salah satu wilayah, melayang-layang. Mitosnya sih katanya kayak gitu ya. Dan itu jadi pertanda kematian seseorang gitu. Benar atau tidaknya ya balik lagi ke lu pada ya. Tapi by the way, gue pernah mengalami sendiri, dan gue melihat dengan mata kepala gue sendiri, dan ada satu orang yang gue ajak pada akhirnya untuk melihat fenomena itu. Jadi dulu tahun berapa ya, gue lupa sekarang 2025 432 2025 2024 2023 2022 21 20 mungkin 2019 lah, 18 atau 19, gue lupa pastinya. Jadi waktu itu gue tidur biasa lewat dari jam 11 lah, 11-12 malam. Nah rutinitas seperti biasa sebelum tidur scrolling sosmed kan di HP. Nah scrolling sosmed sambil gue tiduran begini ya, kayak biasa lah ya, tiduran. Dan ini sebagai gambaran aja, gue tiduran itu di depan gue tuh ada meja rias yang ada cerminnya yang lumayan besar lah. Nah persis di kepala gue ini adalah jendela kamar yang menghadap ke teras depan. Jadi kepala gue deket ke si jendela gitu. Jadi pantulan jendela ini bisa dilihat juga di si kaca meja rias ini, cermin meja rias. Nah malam pertama gue biasa aja scrolling gini,
scrolling kan HP kecil ya, meja riasnya kesana otomatis sudut mata kelihatan lah. Akhirnya malam itu ada kayak cahaya gitu, terang banget memang, terang, dan itu kelihatan dari si cermin. Kalau nggak salah warnanya putih kebiru-biruan gitulah. Dan itu terang banget. Apaan tuh kata gue tuh, gue sambil lihatnya ke cermin, bukan ngebalik ke sini, ke cermin. Terus gue lihat begini, apaan itu kok? Tapi memang nggak lama, jadi dia kayak pijaran gitu, pijaran api, bukan kecil apa ya, gini, gitu, terang redup, mungkin durasi 2-3 detik lah, terus hilang aja. Oh ya udah, gue nggak coba pikir panjang kan, maksudnya itu apaan. Udahlah, gue mikirnya itu mungkin lampu motor, karena persis di seberang rumah itu ada jalan ya 2 tapak lah, 2 motor, kayak semacam gang gitulah. Nah besoknya di jam yang kurang lebih sama kejadian, mulai mikir nih gue, apaan tuh pas kelihatannya di posisi yang sama, apaan tuh kata gue tuh, waduh itu gitu ya, gue nggak nyebut banaspati tapi apa itu gitu dengan warna yang sama ya. Ya udahlah, masih gue cuekin. Oke. Masih coba berpikir positif lah. Nah besoknya kejadian lagi, gue bangunin nih satu orang, itu lihat itu, kaget, dan durasinya nggak lama lah, tapi memang kelihatan terang banget itu. Alhasil di hari ketiga 2 orang yang ngelihat itu, dan setelah hilang coba ngeberaniin diri lah, keluar kamar, buka pintu depan, keluar rumah, nyalain lampu luar, lampu teras. Ya nggak ada apa-apa gitu maksudnya, tapi jadi banyak pertanyaan aja, itu apaan gitu. Nah mitosnya juga katanya itu tuh ditengok leluhur atau mau ada ciri akan turunnya benda pusaka katanya gitu. Tapi ya males juga gue pikirin ya, udah banyak pikiran gitu di kehidupan nyata, harus mikirin lagi yang begitu. Jadi alhasil nggak gue pikirkan terlalu dalam lah. Tapi kalau disebut ciri-cirinya ya mungkin mirip gitu seperti narasinya. Mungkin itu banaspati atau mungkin itu dingin pati karena warnanya nggak merah atau orange ya. Oke, sudah masuk ke penghujung show di BBH. Seperti biasa gue bakal komen yang sudah masuk ke BBH ya, gue akan bacakan. Mungkin ada berapa nih hari ini? Ada 5, 4, 3, 2, 1. Kita bacakan. Dari yang pertama nih, ini sesuai tema ya, banaspati. Ferry Setiawan, dari Ferry Setiawan. Kata simbahku, kalau lihat atau bertemu dengan banaspati jangan lari, kasih aja singkong atau jagung, pasti matang. Nas ini tolong bakarin. Ya bisa. Cukup kreatif, cukup gila juga ya. Kalau gue lari aja dulu lah, kagak kepikiran singkong atau jagung, jadinya popcorn ya. Boleh lah guys. Next dari Fun Sound and Rama. Aku pernah lihat kayak banaspati tapi warna putih, bilang kakakku itu kiriman dari genderuwo. Bener gak sih? Aduh kagak tahu tuh gue. Genderuwo ngirimin yang begitu ngapain juga coba? Ngirimin tuh duit, makanan, jajanan, cemilan ya. Ngirim yang begitu lu dikejar-kejar damkar lu, disiram. Oke, next ada user Mage. Wujud seperti itu memang ada. Saya mengalami sendiri lewat di hutan Kalimantan. Kalimantan adalah paru-paru bumi ya, jangan salah tuh. Terbang lewat rimbun-rimbun kayu, tapi aneh tidak nabrak ranting pohon yang rimbun. Tembus kali ya. Saya berusaha tetap tenang dan lama-lama hilang sendiri. Mustahil tenang. Masa iya sih?
Tapi memang ya bisa bener bisa enggak ya, apalagi sampai nembus begitu. Oke, next dari Julian. Kenapa di Jerman tidak ada banaspati? Coba dijawab guys, kenapa di Jerman gak ada banaspati? Kalau ada namanya apa? Kenapa harus di Jerman sih? Oke, next Cherry Bomb. 23 tahun yang lalu, dia masih inget ya, gua aja samar-samar yang ini. Ibu gue lagi hamil gue. Jam 2 malam, ibu lagi tidur di dalam rumah. Ayah di teras nangkis banaspati nyasar karena mau masuk ke rumah. Ayah gue ada. Ya adik gimana sih Cherry Bomb? Tapi ini nangkis banaspati nyasar karena mau masuk rumah. Ditangkis. Api itu panas. Juara sih. Ada lagi kakak? Oh udah 5 comment section sudah gua bacakan. Next gua bacakan lagi. Oke, comment section selesai. Ada 5 komen. Buat lu yang mau kirim komen boleh, kirim cerita boleh, kirim duit boleh ya, kirim apapun lah yang baik-baik. Tapi ya gue udah nyediain tempatnya buat lu ngirim. Bisa juga join Discord, ada di link deskripsi nanti ya. Ke Instagram BBH ada, TikTok ada, boleh nanti link di situ. Kalau lu mau cerita boleh bebas, jangan takut cerita lu palsu atau asli ya. Tidak ada asli atau palsu, semua hiburan belaka. Kayak kita lanjut ke react video yang gue selalu nantikan. Ini random aja ya, tapi randomnya tetap sesuai tema banaspati. Dan minggu-minggu lalu lagi rame juga ya penampakan ini, apa api yang terbang itu, yang meteor itu loh kalau lu pada tahu. Tapi ya seperti kita tahu sendiri, banyak pakait-kait ya apa ya, banyak dikait-kaitkan lah dengan fenomena ini, fenomena itu gitu. Oke, apa nih? Banaspati disiram air. Iya tadi yang kata gue. Jadi dingin pati. Oh ini. Detik-detik penampakan jin api atau banaspati menampakkan diri. Oke, kita lihat. Atau banaspati menampakkan diri. Kota-kota besar teman-teman ya. Detik-detik penampakan jin api. Mempunyai izin untuk perizinan untuk biaya kita jalan ke sana dan gitu teman-teman ya. Lama amat ini. Kita percepat aja. Oh itu. Oh itu lagi nabun kali. Lagi bakar sampah. Tuh. Wah kebangetan sih tuh pohon dibakar. Jangan ya gengs, guys. Jangan bakar pohon. Kasian. Next. Ini hoak. Apa ini? Kejamnya teluh banaspati. Oke. Teluh banaspati adalah santet yang mematikan. Kita lihat. Semacam santet racun Kalimantan yang terkenal. Kulit panas melepuh seperti dipanggang api. Perut keras membesar. Kompres air hangat plus garam rukiah. Udah gitu doang. Coba kita lihat kolom komentar buat justifikasi ya. Bawa ke rumah sakit itu kayak penyakit gula. Iya bener, ini paling ilmiah nih. Coba kita lihat yang bales. Nah, ya Pak, Bu, ini tolong diperiksakan dulu lah. Jangan dikit-dikit goib ya. Periksakan. Tapi mirip gula sih.
Oke, coba komentar lain. Bunda Cayang 04. Berbagi pengalaman pribadiku, aku punya warung dan di situ awal yang buka warung sembako adalah saya. Aku atau saya ini. Tapi orang malah terinspirasi dari aku dan ada yang nyaingin aku. Aku sih nggak apa-apa karena rezeki udah ada yang ngatur. Cuma yang membuat saya sakit hati, saya yang disaingin warung saya malah diguna-gunain. Banyak pembeli yang bilang warungku nggak kelihatan atau lampunya redup, padahal terang banget, ada yang kelewatan. Dan anehnya kakakku yang waktu itu jaga malah nggak betah dan sering bertengkar. Akhirnya kepanjangan. Next. Oh ini siapa ini? Red Magician, pesulap merah. Kunjungan spesial Banaspati, banyak spekulasi tentang wujud asli Banaspati. Oke, kita lihat. Oh itu tuh. Oh, tuh. Katanya Banaspati. Api nyala di sekitar rumah. Tuh. Banaspati. Lihat. Buset, didatangin. Kelihatan kan? Di kamera kelihatan nggak? Kelihatan nih. Yuk kita samperin gitu. Lah udah gitu doang. Agak jelas. Next. Teror Banaspati. Rekaman video amatir melaporkan langsung dari rumahnya. Ini rumah kami ini kebakar nih ininya. Bakar. Ini taplak mejanya. Tuh asapnya masih banyak banget ya. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak ada yang. Wah ini apa nih? Mukbang Palajin Banaspati. Aduh ini citra Banaspati anjlok seketika ini. Mukbang Palajin Banaspati, coba kepala jinnya di mukbang. Nah teman-teman, jadi ini Banaspatinya sudah matang ya. Coba seperti apa rasanya Anjis. ini. Lauknya. Coba. Lauknya. Ini asli, ini Banaspati asli, gua boleh dijamin. Nah, coba kita lihat kolom komentar. Bro belum mengetahui Sumanto. Oh ya, itu sih lebih mengerikan ya. Curiga cireng, ya bisa jadi. Ini kan adonan ya. Semua gara-gara Dede Inun. Ya, Dede Inun itu suka antik-antik ya. Kaki mukbang kaki kunti lah. Apalah macem-macem. Gak percaya gua ya sama. Coba lihat yang replay. Agak seru. Banaspati itu kalau datang tuh cuman api, nggak ada kepala sampai kaki. Wah, nggak tahu-taunya ya. Ini buat YTTA ini, yang tahu-tahu aja. Mukbang Banaspati. Next. Video selanjutnya. Waduh, katanya Banaspati. Ini pembuktiannya. Wow, pemilik toko ini siram pakai air makhluk berwujud api ini langsung padam. Coba. Dia mengatakan bahwa ini adalah Banaspati. Jinnya Tapi ini terbakar. sebenarnya bukan. Memang bisa melihat itu yang tanda panah itu ada warna putih, itu adalah senyawa logam yang disebut dengan natrium, teman-teman ya. Jadi sifatnya kalau kena air itu bisa meledak. Nah, ini nih. Ini coba disimak ya. Jadi ini tampilan dari natrium, teman-teman. Natrium ini harus disimpan di dalam minyak. Jadi ini kalau natrium ini kena air maka akan meledak. Gitu ya teman-teman. Di video selanjutnya. Oh, boleh juga tuh. Natrium apa tuh tadi? Aktivitas paranormal penampakan Banaspati, apakah benar? Ini bukti secara sainsnya. Nah, ini gue demen nih. Coba kita lihat ya. Biasanya banyak sumbu pendek di komentar-komentar. Cek profil aku. Profil kemana profil? Cek profil aku bang. Aku ada fenomena Banaspati. Natriumnya kok pindah-pindah, belinya di mana? Saya juga pengen main-main. Suhu.
Berarti hal yang terlihat mata itu semua bukan goib. Iya, bukan goib, tapi goib. Goib, profil fenomena. Ketika pada malam hari terlihat bola api yang terbang cukup tinggi, itu triknya bagaimana orang-orang menganggapnya itu banaspati. Oke, wah ini seru nih, coba. Itu meteor bro, batu angkasa yang terbakar di langit. Di tempatku pernah ada apinya malah gede banget dan habis di darat. Seperti seukuran bola sepak bola tapi terbakar api, gerakannya nggak cepat. Oh karena gesekan atmosfer ya katanya begitu ya. Gua kagak tahu juga sih. Trik ini pernah dibongkar pesulap merah. Oh yang tadi. Ini adalah fenomena profil. Fenomena profil. Apalagi tadi? Fenomena profil goib. Next. Oh AI ini AI ini. Coba komentar. Banaspati adalah makhluk halus dalam kehidupan Jawa yang berdiri aja. PCX banaspati asli merah bara api bukan terang begitu. Ini si paling banaspati nih. Anak banaspati ku pernah ketemu di makam pada malam hari. Ngapain ke malam ke makam malam? Hebat tuh. Ya hebat ke makamnya ya, bukan itunya. Waktu aku lihat banaspati di malam hari warna apinya merah nggak seterang itu, terus hanya melintas biasa nggak muter-muter kayak gitu. Wah banyak ahli banaspati nih. Mustika merah delima. Apa nih? Mustika merah delima. Ya. Nih apalagi nih? Lembaga hitam hantar bola api. Wah ini dari mana nih? Oh ini kayaknya luar Indonesia nih. Oh itu tuh. Apaan ini? Agak jelas. Jika di Indonesia ada banaspati. Nah ini apa nih? Jika di Indonesia ada banaspati, di Jerman ada fenomena banaspati skin listrik yang mengintai perkotaan. Coba. Bola api yang terbang mencari mangsa. Di luar negeri ada ball lightning, cahaya bulat yang muncul saat badai. Oh ini Ia kali ya. diam, masuk ke rumah, lalu menghilang begitu Nah saja. ini yang gue lihat kalau nggak Ukurannya salah. tak menentu. Tapi di Bisa parkiran. sekecil kelereng, bisa sebesar bola. Warnanya bervariasi, dari putih hingga merah menyala, kadang meledak, kadang hanya lenyap tanpa suara. Fenomena ini pernah tercatat dalam sejarah. Tahun 1809, 4 orang tewas disambar bola petir di gereja. Kejadian ini Oh pantes kenapa disebut apa pencabut nyawa ya? Iya ini kan semacam petir kecil ya, petir kecil juga petir. Nyamber mah lumayan, kesetrum juga lumayan. Tapi ini oke nih guys, lu harus lihat ini ya video ini. Ilmuwan menyebutnya plasma, listrik atau gas terjebak medan magnet. Tapi belum ada satupun yang benar-benar pasti ball lightning. Tetap jadi teka-teki. Ia muncul tanpa diduga dan menghilang tanpa jejak. Apakah ini murni alam atau ada yang belum kita pahami tentang misteri alam semesta ini? Jika di Indonesia ada banaspati. Oh, coba kita lihat fenomena. Kita lihat kolom komentar. Itu bola petir bekas dari petir dari atas. Itu bola petir bekas dari petir dari atas. Itu bola petir bekas dari petir dari atas. Yalah. Banaspati skin epic itu. Ya. Yang mahal ya. Boleh lah. Sekali saya melihat benda seperti itu, cahaya bulat sebesar bola basket berwarna hijau kebiruan terbang melayang tahun 98 sehari pasca kerusuhan ketika berjaga malam. Padahal malam itu cerah, tidak ada cuaca buruk. Ya di mata Anda itu cerah ya, tapi kan di mata goib itu fenomena. Tetangga aku pernah lihat itu masuk ke rumah kosong. Lah. Terus
Terus kenapa? Semoga menghibur, semoga membuka wawasan kita semua. Lu pada, gua pada. Boleh lu pada yang mau kirim-kirim komentar ya. Komentar yang tadi sebelum react video, atau mau kirim cerita, kirim video boleh dah. Kirim kita cerita bareng. Oke. Video tadi sebagai penutup di BBH hari ini. Ya, selesai sudah pembahasan Banaspati kali ini, hari ini, malam ini, sore ini, siang ini, pagi ini. Buat yang percaya tetaplah percaya, buat yang tidak ya tidak usah percaya. Tetaplah pada pendirian masing-masing ya. Kalau gua tetap ada di posisi percaya tidak percaya, karena tidak percaya pernah ngelihat, disebut percaya juga gimana ya. Begitulah. Kalau memang benar Banaspati ini adalah penjaga, atau tadi itu apa sih, roh hutan ya, penjaga hutan. Ya semoga sifat aslinya memang seperti itu ya, menjaga hal-hal yang seharusnya kita jaga. Dia membantu menjaga supaya tetap lestari, tetap asli, supaya tidak ada yang merusak, tidak ada yang mengganggu. Lu boleh like video ini, boleh dislike video ini, komentar sebanyak-banyaknya, kirim cerita silahkan, kirim video silahkan. Gue belibet amat ya, kelamaan kagak tag ini. Apapun cerita lu tentang fenomena-fenomena di luar akal manusia ya, yang menurut lu paling horor. Karena di sini semua hal yang menurut lu horor, masa iya sih horor? Setan takkan pernah menyerah. Dia akan datang lagi setiap saat untuk menyesatkan manusia dari jalan Tuhan. Dan dia pantang dikalahkan kecuali oleh orang-orang yang beriman.